Di balik selebrasi yang pecah terselip sebuah ketenangan yang dingin dari sang arsitek Bojan Hodak. Sosok yang mengubah keraguan menjadi kekuatan, yang membuat pertahanan Bank Bandung menyerupai tembok baja yang mustahil ditembus saat mengandaskan perlawanan Persija. Bahkan, sang lawan pun terpaksa menundukkan kepala, mengakui bahwa strategi Bojan adalah sebuah kejeniusan yang sulit dicari tandingannya. Kini, babak baru telah dimulai. Berkat kejeniusan Bojan meramu taktik yang pas untuk permainan Persib di 3 musim terakhir. Kini, kontrak baru berada di atas meja dan nama-nama bintang seperti Peralta hingga CDB mulai berbisik di telinga manajemen. Kita tahu ini bukan sekedar tentang mengakhiri musim sebagai juara. Ini adalah tentang membangun sebuah dinasti. Persib kini sedang bersiap untuk melompat lebih tinggi, melampaui batas yang pernah ada. Mari kita bedah bagaimana sang pangeran biru merajut mimpi besarnya untuk musim depan bersama tangan besi Bojan Hodak. Sore itu, atmosfer sepak bola Indonesia mencapai titik didihnya. Laga bertajuk El Clasico Indonesia antara Persib Bandung melawan Persija Jakarta bukan sekedar pertandingan jadwal liga rutin. Laga itu adalah pertempuran harga diri, perang taktik, dan bagi Persib ini adalah gerbang menuju tangga juara. Peluit panjang berbunyi dan papan skor menunjukkan keunggulan mutlak bagi Maung Bandung. Kemenangan ini mengirimkan sinyal kuat ke seluruh penjuru negeri. Persib Bandung sudah sangat dekat dengan trofi. Jarak menuju podium juara kini tinggal menyisakan 2 langkah lagi. Euforia meledak di kota Bandung, namun di tengah kegilaan perayaan itu, ada sosok yang mencoba menjaga kaki para pemain tetap membumi. Umum Muhtar, sang manajer legendaris yang akrab disapa Pak Haji, muncul dengan raut wajah yang campur aduk antara bangga dan waspada. Beliau tahu betul di sepak bola, musuh terbesar saat berada di puncak adalah rasa puas diri. Saya tidak mau takabur, tegas Umum Muhtar di hadapan awak media. Kata-kata ini bukan sekedar klise, melainkan sebuah instruksi mental bagi skuad Persib. Baginya, kemenangan atas Persija adalah modal besar, tapi mahkota juara belum benar-benar melingkar di kepala mereka. Fokus adalah kunci. Umum mengingatkan bahwa setelah euforia ini reda, ada tantangan besar lainnya yang sudah menanti. Bagi manajemen dan seluruh elemen tim, fokus melawan PSM adalah harga mati. Mereka tidak ingin terpeleset di saat garis finish sudah terlihat jelas. Setiap tetes keringat di sesi latihan berikutnya harus bernilai lebih dari sebelumnya. Persib musim ini menunjukkan konsistensi yang mengerikan. Dan kemenangan atas rival abadi adalah bensin tambahan untuk membakar semangat mereka di sisa kompetisi. Mentalitas juara inilah yang membuat Boboto yakin bahwa tahun ini adalah tahunnya Bandung. Apa yang membuat Persib begitu perkasa musim ini? Jawabannya ada pada sosok pria berpaspor Kroasia di pinggir lapangan, Bojan Hodak. Jika sepak bola adalah papan catur, maka Bojan adalah grandmaster yang selalu tahu kapan harus bertahan secara solid dan kapan harus melancarkan serangan balik yang mematikan. Kejeniusan taktiknya kembali terbukti nyata dalam laga melawan Persija Jakarta. Sepanjang pertandingan, kita melihat bagaimana Persib bermain dengan disiplin yang luar biasa. Tidak ada ruang kosong yang dibiarkan. Tidak ada celah bagi lawan untuk bernapas. Lini pertahanan Persib bertransformasi menjadi sebuah labirin yang membingungkan bagi barisan penyerang macan Kemayoran. Setiap pergerakan lawan seolah sudah terbaca, setiap umpan terobosan selalu berhasil dipatahkan sebelum menyentuh kotak penalti. Bahkan, pelatih Persija saat itu Mauricio Souza tidak bisa menutupi kekagumannya sekaligus rasa frustasinya. Dalam konferensi pers pasca pertandingan, Souza secara jantan mengakui bahwa kekalahan timnya disebabkan oleh rapatnya organisasi pertahanan yang dibangun oleh Bojan Hodak. Sangat sulit menembus pertahanan Persib hari ini. Mereka bermain sangat terorganisir dan disiplin, ungkapnya. Pujian dari pelatih lawan adalah validasi tertinggi bagi seorang juru taktik. Bojan Hodak berhasil menyulap Persib menjadi tim yang sangat pragmatis namun efektif. Dia tidak peduli dengan penguasaan bola yang berlebihan jika itu tidak membuahkan hasil. Yang dia inginkan adalah kemenangan lewat struktur yang kokoh.
Kemampuan Bojan dalam menganalisis kelemahan lawan dan memaksimalkan potensi pemain bertahan seperti Federico Barba dan kolega telah membawa Persib ke level yang berbeda. Persib bukan lagi tim yang hanya jago menyerang, tapi mereka adalah sebuah unit pertahanan paling tangguh di liga saat ini. Keberhasilan membawa Persib konsistensi di papan atas dan selangkah lagi meraih gelar juara tentu membuat manajemen tidak tinggal diam. Mereka sadar bahwa Bojan Hodak adalah aset paling berharga yang dimiliki klub saat ini. Isu mengenai masa depan sang pelatih akhirnya terjawab. Kabar gembira datang dari seluruh bobotoh. Bojan Hodak dan manajemen Persib Bandung telah mencapai kesepakatan secara prinsip untuk memperpanjang masa bakti sang pelatih. Negosiasi yang berlangsung di balik layar dikabarkan berjalan sangat positif. Kedua belah pihak memiliki visi yang sama untuk membawa Persib tidak hanya berjaya di kancah domestik, tetapi juga berbicara banyak di kompetisi Asia. Keberhasilan Bojan dalam meramu skuad yang harmonis dan penuh determinasi membuat manajemen yakin bahwa stabilitas tim adalah kunci kesuksesan jangka panjang. Kesepakatan ini dijadwalkan akan rampung sepenuhnya pada pekan depan. Perpanjangan kontrak ini bukan sekedar formalitas di atas kertas, melainkan sebuah komitmen untuk membangun masa depan. Bojan Hodak telah membuktikan bahwa dia mampu beradaptasi dengan tekanan besar di Bandung, sebuah kota di mana ekspektasi selalu setinggi langit. Dengan kontrak baru ini, Bojan memiliki keleluasan lebih untuk menyusun rencana jangka panjang, termasuk kebijakan transfer pemain yang akan memperkuat fondasi tim musim depan. Bagi bobotoh, kabar ini adalah jaminan bahwa proyek besar Persib berada di tangan yang tepat. Keberlanjutan kepemimpinan Bojan akan memastikan bahwa gaya main dan filosofi tim tidak akan berubah, sebuah modal penting untuk mempertahankan gelar di musim-musim mendatang. Namun, Bojan Hodak adalah pelatih yang visioner dan penuh tuntutan. Dia tidak ingin hanya sekedar bertahan dengan apa yang ada sekarang. Dalam negosiasi kontrak barunya, muncul kabar menarik mengenai persyaratan yang diajukan Bojan kepada manajemen. Sang pelatih menginginkan penyegaran dan peningkatan kualitas di beberapa lini vital agar Persib tetap kompetitif, terutama jika mereka bermain di kompetisi kontinental. Nama-nama besar pun mulai dikaitkan dengan Persib. Bojan dikabarkan membidik pemain dengan profil tinggi seperti Peralta dan Moussa Sidibe untuk menjadi bagian dari skuad mewahnya musim depan. Syarat ini menunjukkan betapa ambisiusnya Bojan Hodak. Dia menginginkan pemain yang memiliki kreativitas tinggi, kecepatan, dan tentu saja insting membunuh di depan gawang yang lebih tajam. Peralta dan Sidibe dianggap sebagai kepingan puzzle yang hilang untuk menyempurnakan skema permainan Bojan. Jika selama ini Persib dikenal dengan pertahanannya yang kokoh, kehadiran pemain sekaliber mereka akan membuat lini serang Maung Bandung menjadi momok yang lebih menakutkan lagi bagi lawan manapun. Bojan ingin tim yang seimbang, tangguh di belakang, namun mematikan dan eksplosif saat melakukan transisi serangan. Rumor transfer ini tentu membuat bursa transfer musim panas 2026 menjadi sangat menarik bagi pendukung Persib. Tak hanya nama Peralta dan Sidibe, munculnya nama-nama seperti Aiman Hussein hingga bintang-bintang liga domestik lainnya menunjukkan bahwa manajemen siap memberikan dukungan penuh secara finansial demi mewujudkan ambisi sang pelatih. Bojan telah memberikan bukti dengan performa di lapangan dan kini bola ada di tangan manajemen untuk memenuhi permintaan sang arsitek demi menjaga kejayaan Persib tetap abadi. Perjalanan menuju tangga juara sudah di depan mata. Tembok pertahanan sudah berdiri kokoh. Taktik jenius sudah terpatri dan nahkoda kapal sudah siap memperpanjang masa baktinya. Persib Bandung saat ini bukan hanya sedang mengejar trofi, mereka sedang membangun sebuah warisan. Kemenangan atas Persija adalah awal dari perayaan besar yang sudah lama dirindukan. Namun ingat, seperti kata Umuh Muhtar, perjuangan belum usai. Masih ada laga terakhir yang harus dimenangkan, masih ada kontrak yang harus ditandatangani, dan masih ada pemain-pemain baru yang akan datang untuk menyempurnakan mimpi ini. Bersiaplah karena kejayaan ini baru saja dimulai. Mari kita kawal bersama sang Pangeran Biru sampai benar-benar bertahta di puncak tertinggi.